Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ada 4 ujian yang perlu kita ketahui. Ada 4 ujian bagi manusia. Yang pertama adalah diuji dengan rasa takut, yang kedua diuji dengan lapar, dan yang ketiga diuji dengan yang namanya kurangnya harta, dikurangi hartanya, dan yang keempat diuji dengan kurangnya atau buah-buahan. Oleh karena itu terkadang kita ini gak terasa bahwa kita ini selalu diuji dengan rasa takut hartanya habis, takut sakit, takut semuanya ada rasa ketakutan, sehingga depresi, stres, gila dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan salah satu dari rasa takut itu yang diuji oleh Allah. Ada yang sekarang di sini Bapak atau yang diuji oleh Allah dengan takut kepada istrinya. Nah, itu juga takut. Dan mestinya justru ibu-ibu yang harus takut kepada suami, bukan suami yang takut pada istri. Kenapa demikian? Karena ridhonya istri itu ada pada suami. Nah, ini ada sebuah cerita bahwa Sayyidina Fatimah, putri Nabi, itu pernah bertengkar kepada sama suaminya, yaitu Sayyidina Ali. Bisa saja terjadi, itu wajar kalau terjadi pertengkaran, tapi mari gitu ya, sudah nggak berlanjut sampai ke pengadilan atau perceraian, selesai udah. Nah, ketika itu Kanjeng Nabi menemuinya, orang ini dalam anaknya ini, kenapa kamu kok kelihatannya habis menangis, habis Abi gitu misalnya, habis Abi bertengkar dengan suami. Kalau begitu, kamu ketika kamu meninggal dan belum mendapatkan ridhonya suamimu, maka kamu tidak akan saya sholati. Begitu kuatnya, begitu beratnya, begitu besarnya ridho seorang suami. Makanya itu penting sekali. Nah, panjenengan ibu-ibu harusnya lebih mencari ridhonya. Sampai yang terjadi ketika merayulah Siti Fatimah ini, putri Nabi ini, Sayyidina Fatimah, merayu suaminya bagaimana untuk bisa mendapatkan ridho itu. Bagaimana caranya kalau panjenengan? Itu nanti kan dengan caranya masing-masing. Tapi contoh Sayyidina Fatimah, cara merayu suami agar suami memberikan ridho kepada istri ini dengan menciumi tubuh suami Sayyidina Ali ini 72 ciuman. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, itu banyak ujian. Ujian yang kedua yaitu diuji dengan lapar. Dengan ujian lapar, jangan sampai sampai menghalalkan segala cara, misalnya mencuri atau apapun yang dilarang oleh agama. Jelas nggak boleh. Tetapi ada yang diharamkan, boleh dimakan bagi orang yang begitu lapar karena takut meninggal. Misalnya contoh di hutan, karena lapar sekali, ternyata nggak ada yang dimakan, kalau saya nggak makan saya akan meninggal di hutan ini, entah perang dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya di situ ada bangkai atau ada babi dan lain sebagainya, boleh dimakan karena dalam keadaan darurat itu tadi. Nah, ini kalau saya pernah cerita bahwa Nabi pun pernah nggak makan sampai 4 hari. Pernah nggak makan sampai 4 hari. Laki-laki kita sampai berapa hari? Kan kita kan 1 hari aja, seperti ini, laparnya seperti itu. Makanya ini hikmahnya luar biasa. Kanjeng Nabi pernah nggak makan sampai 4 hari. Kemudian ketemu dengan putrinya Sayyidina Aisyah, ditanya, kenapa kamu kok kelihatannya lemas begitu dan sebagainya. Akhirnya curhat kan, cerita kepada Kanjeng Nabi bahwa saya sudah tidak makan 3 hari Nabi, Abi gitu ya, tidak makan. Cucunya, putrinya Hasan, Husain dan suaminya tidak makan selama 3 hari. Coba kita. Beliau itu sudah seperti itu. Akhirnya Nabi menjawabnya, kalau kamu Sayyidina Aisyah
tidak makan 3 hari, saya tidak makan 4 hari. Nah, gitu. Akhirnya ternyata ada yang lebih banyak lagi gitu. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi Nabi Muhammad SAW pergi ke padang pasir. Dalam perjalanannya ketemu dengan orang-orang Badui yang sangat besar sekali, dan di situ kayaknya ada orang yang nimbah gitu ya untuk air, untuk mendapatkan air buat kehidupan sehari-hari. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menawarkan diri kepada orang tersebut, apakah tidak membutuhkan kuliah untuk menimba? Oh iya, kalau kamu mau, ya ini gajinya atau buruannya ya buruannya atau gajinya untuk 1 timba 3 kurma. Nah, akhirnya dilakukan, sepakat. Akhirnya Nabi menimba, dan pada saat menimba kurang lebih 9 timba dan lain sebagainya, ternyata putus, talinya putus. Wah, akhirnya orangnya marah-marah karena nggak bisa nimba lagi. Wah, dicaci maki dan lain sebagainya. Tapi Nabi orangnya santai, diam dengan sopan santun. Tapi orang itu tetap memaki-maki sampai yang terakhir ditempeleng, ceplas orang itu. Tapi Nabi diam, tidak melawannya, tidak membantah apapun sama sekali. Akhirnya orang ini tetap walaupun sudah seperti itu marah-marah, konsisten akan memberikan kurmanya ya. Kurmanya itu tadi jatahnya yang sudah 9 kali itu tadi. Nah, 24 kurma, 1 timba kan begitu. Akhirnya diberikan pada Nabi. Nabi pulang dan membawa yang namanya kurma itu dimakan untuk berlima dengan cucu-cucunya, anak-anaknya itu tadi, kurma itu. Nah, itu akhirnya orang tadi yang Badui kok merasa menyesal, bagaimana ya kok sifat-sifatnya diam, saat tempelan diam, sama gimana diam, kayak sifatnya Nabi Muhammad yang namanya Muhammad itu orangnya sangat mulia di negeri ini. Akhirnya dia merasa bersalah, dia tanya-tanya sahabat-sahabat di mana rumahnya, dia ingin ketemu Nabi dan memohon maaf. Akhirnya dengan rasa penyesalannya, tangan kanannya yang nempeleng tadi dipotong, jebret, patah, ditunjukkan dan ketemu sama Nabi. Nabi, saya memotong tangan saya karena ini menempeleng panjenengan begitu. Akhirnya Nabi dengan mukjizatnya dikembalikan lagi tangan itu lagi dan menjadi semula seperti tidak pernah patah, terpenggal. Akhirnya Nabi menawarkan, kamu masuk Islam saja, dengan masuk Islam kamu akan menjadi selamat. Nah, akhirnya orang itu Nasrani masuk Islam. Nah, itu kemudian diuji dengan kurangnya harta. Kita itu kadang diuji dengan harta, hilang uangnya, hilang sepedanya, hilang dunia yang ada di dompetnya dan lain sebagainya. Bahkan diuji dengan rasa sakit itu tadi, hilang rasa kesehatannya, dikurangi oleh Allah. Ini makanya justru orang yang sakit itu orang yang dicintai oleh Allah. Dan justru orang yang sakit itu banyak pahalanya. Nah, makanya ada sebuah cerita orang yang menikah karena suaminya ini istrinya ini tidak pernah sakit, akhirnya dicerai karena tidak sakit. Akhirnya mencari lagi, menikah dengan orang yang sakit-sakitan, sampai seperti itu. Karena begitu, kalau nanti bapak ibu atau ibu-ibu ini ada suami yang sakit-sakitan atau istrinya sakit-sakitan, itu berarti orang yang dicintai oleh Allah, maka bersabarlah. Nah, itu ujian dari Allah ya. Nah, kemudian diuji dengan buah-buahan. Nah, misalnya hasil panennya sudah tidak baik lagi, tidak bagus seperti semula. Kemudian hasil berasnya ya itu padi atau hasil bumi dan lain sebagainya, buah-buahan yang biasanya banyak sudah berkurang. Nah, itu adalah ujian bagaimana kita harus menghadapinya, karena kita harus lebih sabar lagi untuk menghadapinya. Karena memang musibah itu ya seperti itu, macam-macam. Jadi ada dua, ada musibah duniawi, ada musibah akhirat. Nah, musibah akhirat itu Bapak Ibu ketika kita meninggalkan sholat berjamaah, apalagi ketinggalan, apalagi meninggalkan, ini musibah Bapak Ibu.
dan kita harus menyesal. Tapi terkadang kita itu lebih cenderung menyesalnya ketika ada musibah dunia, mobilnya yang hilang, sepedanya yang hilang, apanya yang hilang kayak gitu. Nah, ini malah menyesal, wah diumumkan, wah ini HP saya hilang, ini dompet saya hilang, semuanya waduh ramai, kayak merasa menyesal sekali. Tetapi ketika ketinggalan sholat berjamaah tidak menyesal sama sekali. Lah ini kalau orang-orang dulu, ulama-ulama dulu sangat menyesal sekali ditinggalnya masalah akhirat. Sampai pada sahabat-sahabat dulu itu ketika ada orang yang ketinggalan sholat berjamaah gitu ya, itu kalau di daerah sini didatangi bareng-bareng, istilahnya melayat takziah ke sana dengan membawa barang-barang dan sebagainya. Kenapa? Kamu mendapatkan musibah akhirat, agar orang ini malu dan melaksanakan ibadahnya dengan baik, seperti itu. Tapi kalau di sini gitu gimana? Wah, di sisi lain memang bisa malu, di sisi lain malah tambah bersyukur, berasnya banyak dan banyak selawatan ya, takziah dari orang-orang itu banyak. Nah, itu bedanya. Maka dari itu penting sekali kita harus benar-benar lebih takwa, lebih sabar menghadapi itu semuanya ya. Sabar itu dalam artian bukan berarti diam, sabar itu tetap melaksanakan, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, dilakukan dengan baik, tetap konsisten, itu sabar, menerima ketentuan dari Allah. Semua orang pasti diuji, hidup di dunia itu memang ujian. Sekian dulu, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Akhirun kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.